teman-teman semuanya, apa kabar? Oke, hari ini kita mau IG Live bersama dengan Ibu Ellen May. Yes. Oke, kita sambil nunggu uh, Ibu Ellen May. Halo, Kobas. Wih, salam bengis, Kobas. Luar biasa. Oke, ini pertama kalinya nih saya IG Live with Ellen May, bosku juga. Bro Kobas, mantap banget nih. Halo Pak Edwin. Ini pertama kalinya nih diajakin Ibu Ellen May untuk live. Thank you teman-teman udah gabung. Ya Bu Ellen May, pakar saham, kita mau ngobrol gimana nih peluang-peluang di bisnis, khususnya di bisnis saham dan lain-lain sebagainya. Oke, saya coba cek Ellen May terlebih dahulu. Thank you teman-teman yang udah gabung. Halo. Terima kasih yang udah gabung. Yes, jadi kita akan bahas bagaimana nih kreativitas supaya bisa di suasana seperti ini kita bisa melakukan terobosan-terobosan, dan saya akan sharing juga tentang YouTube marketing. Kemudian juga Sis Ellen May, Bu Ellen May juga akan sharing bagaimana peluang-peluang dalam khususnya cara trading saham pada saat pasar saham volatile karena corona. Halo semuanya. Yes, sekali lagi terima kasih yang sudah ikutan datang ke sini. Ya, jadi waktu kita kurang lebih sekitar 1 jam. Buat teman-teman yang nanti mau tanya-tanya, welcome banget. Sekali lagi nih baru pertama kalinya untuk coba tes untuk melakukan IG Live. Oke. Halo Bu Ellen. Halo Bu Ellen. Yes. Oke, lihat. Dan inilah Ibu Ellen May. Oke, lagi masuk. Halo. Kabar. Apa kabar Ibu Ellen? Semuanya yang baru bergabung, apa kabar? Yes, ini banyak nih yang baru bergabung nih. Wow. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ferdi, halo Ferdian Ciputra. Wah, bergabung juga. Nih teman-teman juga udah banyak yang bergabung. Yes. Oke, Bu Ellen. Nah, ini lagi menghadapi kondisi pandemi kayak gini kan. Ya, apalagi kebanyakan pasti lagi work from home semua nih. Kita ngobrol dulu. Nah, saya tanya-tanya dulu nih dari Bu Ellen. Oke, gimana kalau untuk follower aku mungkin ada beberapa yang mau tahu siapa sih Pak Ruby Herman itu. Pak Ruby Herman ini teman saya. Pak Ruby Herman ini seorang pebisnis dan entrepreneur yang beliau sangat aktif di bidang properti, dan terakhir beliau punya satu YouTube yang sangat aktif sekali juga. Jadi beliau ini sekarang selain di properti, beliau expertise di YouTube marketing gitu. Jadi sore hari ini selain kita akan bahas saham, kita akan bahas tentang YouTube marketing juga dan properti, tips-tips dari Pak Ruby Herman supaya gimana caranya sih di masa-masa seperti ini, wabah corona, kita bisa tetap survive dan bahkan make more money gitu ya Pak ya, dengan fun tentunya dan properti. Oke, ini kita sapa dulu nih Pak. Iya, sapa dulu ya Bu. Iya. Oke. Kita mau bahas apa ini Pak? Oke.
gimana kalau kita bahas dari Bu Ellen dulu ya, karena Oke, aku dulu ya. Ya, jadi dari Bu Ellen dulu ya. saham tuh sempat turun. Kemarin tuh sempat turun sampai 40% gitu, ya. Dan kemudian pada tanggal 24 atau 26 Maret kemarin, pokoknya setelah nyepi, itu naik sampai 20-an persen, ya. Jadi 20% naik gitu, naik turun, terus kemudian sampai 20% puncaknya, dan kemarin mulai turun dikit gitu. Apa sih sebenarnya yang membuat IHSG ini sempat menguat signifikan kemarin? Karena ada 2 pekan kemarin ya, karena institusi atau big money seperti macam reksadana, asuransi, unit link, terus fund manager, mereka tuh udah melihat bahwa saham-saham di Indonesia tuh udah mulai terdiskon gitu ya. Jadi udah mulai valuasinya terdiskon, mereka mulai ngumpulin saham-saham itu dari yang valuasinya terdiskon itu dari yang saham-saham blue chip dulu gitu. Jadi setelah saham-saham blue chip menguat, setelah dikoleksi menguat, nah kemudian pada pekan berikutnya, yaitu pekan kemarin, jadi setelah nyepi, terus kemudian pekan berikutnya yang menguat adalah saham-saham second liner atau saham-saham yang agak kecil-kecil gitu. Kenapa? Karena yang blue chipnya udah diborong, harga udah mulai naik gitu, jadi mereka cari yang lebih murah lagi gitu. Saham-saham second liner yang jadi pilihan tuh kemarin banyak banget saham-saham di sektor properti dan konstruksi. Dan kalau saya lihat sebenarnya masih diakumulasi ya. Jadi kemarin sempat turun dikit, itu masih beberapa waktu ke depan masih akan ada peluang untuk diakumulasi lagi untuk saham-saham properti itu. Terus kemudian setelah properti, setelah blue chip, setelah semua second liner itu dikolek oleh investor besar, saham apa lagi nih yang masih bisa jadi andalan gitu. Kalau sebenarnya buat long term investing, semakin jatuh harganya, valuasinya itu semakin bagus asal perusahaannya oke. Namun kalau buat trading, kita harus benar-benar memperhatikan tren harga dalam jangka pendek. Nah, kalau buat trading ini, saat ini kita baru pegang 3 saham gitu ya, jadi sempat keluar masuk sebenarnya. Dan yang luar biasa tuh kita bersyukur banget ya, semuanya juga berkat Tuhan ya. Bulan Maret kemarin tuh saya ekspektasi trading tuh paling profit like 15% aja per saham itu, tapi ada saham yang dari 6 yang kita tradingin 2 rugi sampai 7%, kemudian yang ini 4 untuk 10, 12, 20%, dan bahkan ada satu saham BRI itu untuk sampai 36%. Wow. Gitu. Nah, jadi itu namanya berkah ketika terjadi seperti itu, selalu ada kesempatan sebenarnya. Nah, untuk saat ini saham yang kita masih pegang itu ada saham Kimia Farma, Indofarma, dan juga saham Elnusa. Kenapa? Karena Elnusa ini saham sektor oil ya, komoditi, industri oil gitu, dan juga Medco sebenarnya bagus, cuman Medco kita beli Elsa hari ini. Kenapa? Karena Arab Saudi dan Rusia itu mereka udah mulai mengurangi produksi minyaknya 10-15 juta barrel per hari gitu, dan itu sama aja dengan mengurangi pasokan minyak 10-15% gitu dari seluruh dunia. Dan dengan berkurangnya supply maka harga akan naik. Nah, namun permasalahannya adalah meskipun supply dikurangi tapi demand ini nggak naik, orang-orang masih stay at home, industri masih belum jalan, masih melambat gitu. Harapan kita adalah di Amerika dan di Eropa ini penambahan kasus untuk pasien baru corona itu udah mulai agak berkurang, agak melambat, kurvanya udah mulai flattening dengan adanya social distancing. Nah, harapannya adalah perekonomian kembali bergerak sehingga benar-benar kondisi kembali ke normal. Nah, yang jadi problem di Indonesia nih bro, di Indonesia dan juga di India ini kurvanya masih naik gitu, jadi penambahan pasiennya masih tinggi gitu, karena yang kena wave 3 kan ya, pertama China, yang kedua Amerika dan Europe, yang terakhir ini Indonesia, India ini terakhir gitu loh. Jadi ya harapan kita dengan adanya social distancing kita lakukan sekarang ini bisa flattening juga kurvanya gitu. Jadi panjang banget ya. Oh, seru. Aku banyak belajar jadi. Seru banget.
Jadi kalau di dalam suasana kondisi pandemi kayak gini juga masih banyak peluang-peluang ya, ya Bu Ellen ya. Dan kita juga harus melihat ya, tadi Bu Ellen bilang harus fundamentalnya harus yang bagus ya. Iya, itu kalau long term investing kita lihat fundamentalnya. Sebenarnya kalau trading kayak kita pilih tren-tren yang lagi mau naik apa gitu sih. Kayak Indofarma itu sebenarnya fundamentalnya juga biasa-biasa aja, tapi trennya oke karena memang lagi produk-produknya tuh lagi dibutuhkan saat ini. Jadi macam Mika itu rumah sakit mitra keluarga, terus ada saham Care, aku lupa nama perusahaannya apa. Terus kemudian Kimia Farma, Indofarma itu semua bergerak dalam bidang kesehatan gitu. Jadi itu yang kita manfaatkan untuk jangka pendeknya gitu. Yang menarik juga kalau dari sektor real itu kemarin saya ada ngobrol juga dengan ownernya ini Pak, ownernya Cleo. Nah, ternyata ya jadi ternyata ada beberapa perusahaan itu yang kayaknya sekarang anteng-anteng kayak turun, kayak nggak gimana gitu. Tapi sebenarnya dia punya fundamental perusahaan tuh bagus banget, kayak Cleo, terus kemudian Sari Roti. Nah itu perusahaan-perusahaan ini mau menghasilkan laba meningkat malah ketika kondisi market yang lagi ajrut-ajrutan kayak gini gitu. Jadi kondisi market yang lagi volatile dengan kondisi perekonomian yang banyak bisnis turun gitu Pak. Iya, that's good. Jadi kita semoga bisa belajar ya kan, kita bisa melihat peluang-peluang ya, apalagi khususnya di saham ini ya. Jadi waktunya juga untuk beli juga ya Bu ya, dan beli tahu juga kapan exitnya ya. Ya, jadi kalau investasi sih sebenarnya belinya tuh kayak beli kayak disebar gitu loh, beli dikit nyicil gitu. Cuma kalau buat trading ini sebenarnya waktunya buat keluar sih, buat profit taking gitu. Kecuali ya KF Inaf itu tadi dan Elsa itu paling juga trading bentar, cuan bungkus jual gitu. Sril juga buat APD-nya ada yang nanya ini. Srintek ada jual buat APD juga. Cuman sahamnya kita untuk trading kayak belum ada tanda-tanda gitu. Jadi nanti ya BTPS tetap ya saham BTPS. Jadi kalau kita melihat sih bukan cuma sekedar ngelihat saham naik atau enggak ya. Kalau naik semua naik gitu, cuman naiknya sampai level berapa, ada yang beberapa yang bisa balik turun. Gantian nih bro, saya mau nanyain bro Ruby nih, ilmunya juga luar biasa banget nih. Kalau saya terus yang ngomong, saya mau nanya nih bro Ruby, kalau di masa-masa seperti saat ini kan bro Ruby kan jago banget di bidang properti dan juga YouTube marketing ya, jago banget di YouTube marketing ya. Nah sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita untuk yang pertama tuh memanfaatkan peluang saat ini, apakah ada peluang untuk berinvestasi properti gitu. Yang kedua, gimana sih caranya teman-teman ini supaya mereka bisa memperkuat bisnisnya, memperbaiki situasi saat ini mungkin dengan menggunakan YouTube tuh caranya gimana gitu. Oke, thank you Bu Ellen. Nah, ini terus terang untuk YouTube marketing ini saya amatin kurang lebih dan saya pelajarin sebenarnya udah dari tahun 2014 nih. Ya, tujuannya apa sih YouTube marketing? Basically gini, Bu Ellen, baik kita punya produk atau jasa, itu kan mau nggak mau kita harus memperkenalkan, ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau produk sebagus apapun, ya kan, kalau itu nggak pernah dipromosikan, maka orang nggak tahu. Basicnya seperti itu dulu. Jadi kenapa YouTube? Karena YouTube ini istilah kata udah easy, mudah banget diakses, ya 24 jam, dan banyak orang yang menggunakan YouTube ini, gitu kan. Dan kalau menurut saya ini adalah low cost, gitu loh. Nah, saya terapin di properti. Jadi gini, waktu beberapa tahun yang lalu kita pernah handle project, itu project ini di tengah sawah, yang orang itu susah. Jadi kalau properti kan ngarepin orang walk-in gitu ya, walk-in customer gitu kan ya, atau call-in ya. Nah, gimana orang mau walk-in kalau projectnya itu di tengah sawah, ya kan? Nah, tapi dengan kita bikin konten, dengan kita bikin video akhirnya kita sebarin lewat YouTube, dan akhirnya sales kita menyebarkan itu lewat WA, Google Ads ya. Alhasil dalam waktu beberapa bulan terjadi penjualan. Padahal itu proyek udah 1,5 tahun
itu nggak laku-laku gitu. Ya, karena lokasinya nggak diketahui banyak orang, keunggulannya nggak ditahu banyak orang. Ya, jadi dengan kita melakukan exposure project yang ada di tengah sawah, ya kan, kita bagusin, akhirnya terjadi penjualan. Nah, ini kita ngomong nggak di Bali, tapi masih di daerah Bekasi gitu. Karena saya banyak pegang project di daerah Jabodetabek gitu ya. Nah, dengan adanya gitu, wah, efeknya bagus banget. Tapi ini sebenarnya kalau kita flashback lagi, biasanya dulu developer besar, ya, intinya gini, sebelum mereka melakukan launching produk, mereka biasanya promonya di TV, ya kan? Promonya di TV setiap weekend, ya kan? Nah, dan di TV ini itu biayanya kurang lebih udah di atas 500 juta sekali tayang 30 menit, gitu kan ya? Ya kan? Jadi sebelum launching produk, ditayang di TV, langsung call in, banyak banget, walk in jadi banyak, gitu kan ya. Nah, dengan pola pattern yang sama, saya lakukan seperti itu, tapi dengan low cost, gitu. Dengan low cost. Jadi konsepnya mirip nih. Cuman dengan low cost, platformnya lewat YouTube. Nah, di mana lewat YouTube ini, kita bisa buat videonya, kita buat kerangkanya, ya, kita buat alurnya, promosinya seperti apa, lalu jadi dalam satu dua video kan, kemudian video yang kita upload di YouTube, dan dari YouTube ini ada linknya kan, nah linknya kita bikin kayak kata-katanya, lalu tim sales kami sebar terus gitu. Nah, jadi orang dengan mudah sekali, sekarang kebanyakan orang lebih di gadget kan, apalagi di masa-masa seperti ini kan. Di masa-masa seperti ini orang lebih stay at home, lihat gadget, lebih kebanyakan lihat gadget. Kalau bisa dibilang mungkin di masa-masa sekarang orang lihat gadget udah di atas 5 jam gitu ya. Mau nanya Pak, gadget. Ya. Kalau YouTube marketing cukup perlu naikin video-video aja terus atau perlu diiklan juga gitu? Nah, itu banyak lagi. Yes, itu bisa diiklankan juga. Tapi minimal gini. Jadi kalau misalnya ini berkaitan sama dunia saya properti, ya. Nah, kita punya setiap sales kan pasti punya database atau punya data prospek. Nah, minimal lewat kita sebarkan lewat YouTube ini sangat membantu. Ya. Untuk apa? Pertama branding dari developer tersebut. Terus udah gitu memperkenalkan juga kan, dan tahu untuk secara spek detail, karena kita banyak bikin juga bagaimana review produk properti rumah contohnya, terus lingkungannya. Kalau bikin YouTube marketing gitu kontennya gimana? Sama produknya produk properti gitu ya. Mau bikin kontennya gimana? Sekedar explanation aja atau perlu gimana sih caranya bikin konten yang viral gitu? Ya, sebenarnya gini, menurut saya ini merupakan gimana kalau kita orang awam pengen tahu gitu ya. Sebagai orang awam kita ingin tahu lingkungannya seperti apa, keunggulannya seperti apa. Jadi saya buatin membuatkan kerangkanya. Anggap aja kalau saya orang awam, apa sih yang ingin saya tanyakan ya secara general. Jadi kita buat bagaimana orang pengen tahu nih lingkungannya siapa, developernya siapa sih. Terus kemudian keunggulannya apa. Jadi kita harus membuat sebuah video yang lengkap ya, tapi bikin orang penasaran. Terus kalau supaya ini ya, kalau aku dengar nih ya, algoritma YouTube itu kan dia akan menaikkan viewer, mempromot video kita, keluarin video kita terus, itu gimana caranya supaya YouTube bisa keluarin video kita terus gitu ya, maksudnya mempromoin video kita gitu. Caranya gimana? Konten apa yang menarik, terus frekuensinya berapa lama kita harus naikin ke YouTube kayak gitu. Yang pasti YouTube akan melihat konsistensi kita dalam membuat video, konsisten. Dan juga yang kita buat ini benar-benar bukan re-uploader, tapi benar-benar konten yang fresh gitu. Re-uploader itu maksudnya konten video orang kita ambil lagi, kita upload gitu loh. Itu dari re-uploader. Itu bisa aja, YouTube bisa aja men-shutdown kalau disu oleh pihak yang pembuat konten tersebut gitu loh. Ya. Nah,
Nah, makanya banyak YouTuber yang membuat konten itu tiap hari upload terus gitu kan. Tiap hari upload terus. Nah, dan juga ya yang saya pelajari, kalau semakin untuk 1 jam pertama makin banyak yang lihat, kurang lebih 1.000 viewer, itu akan gulung terus cepat gitu. Oke. Nah, jadi tapi yang menurut saya konsisten ini penting banget. Konsisten ini penting banget. Bagaimana untuk rajin membuat, nggak cuma mungkin sebulan sekali baru buat video atau 2 bulan sekali, ya. Dan yang pasti harus juga bisa untuk memberikan manfaat kepada audiens. Kalau mungkin kalau di saya di sisi properti, sisi properti, nah mungkin saya bukan yang seperti viral kayak misalnya review makanan atau apa gitu ya, tapi lebih ke kualitas dari audiens gitu. Karena banyak kita target market kita yaitu orang-orang yang mungkin bekerja di luar negeri, contoh kayak TKW gitu kan, kemudian di pelayaran gitu. Jadi kita bisa bilang kita kayak presentasi secara 24 jam ya, lalu bisa langsung presentasi di HP-nya mereka gitu. Ini yang menurut saya membantu banget, khususnya di dunia properti. Karena kalau saya pelajari, oh iya boleh. Sorry, interrupt ya. Boleh. Ada pertanyaan, properti yang bagus dan harga yang kompetitif di daerah Jakarta di mana Pak? Mungkin nggak cuma di Jakarta ya. Sekarang tuh di Indonesia properti yang berkembang di mana sih Pak? Oke, properti yang berkembang, yang bagus menurut saya properti yang daerah tersebut lagi pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan lainnya. Itu harganya bakal cenderung ya, yang akan dekat dengan stasiun LRT, MRT, ya, pintu tol, ya, bukan dilalui tol ya, tapi dekat akses dengan pintu tol, ya, itu daerah-daerah yang lagi berkembang, itu pasti peningkatannya lebih tinggi dibandingkan mungkin yang sudah berkembang, gitu ya. Jadi kalau ditanya, lagi seperti ini, apakah bagus untuk investasi properti? Saya bilang yes. Kenapa? Karena banyak juga orang yang jual butuh gitu kan. Kalau kita flashback lagi lihat ke beberapa masa-masa krisis di beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah, selalu ada orang-orang yang melihat peluang. Selalu orang-orang yang pegang cash juga gitu. Kalau Bro Ruby lebih ke arah development atau jual beli properti aja? Saya lebih ke arah jual beli properti. Jadi saya bekerja sama developer. Kita bangun tim untuk marketingnya, kita untuk memasarkan properti tersebut gitu. Oke, menarik banget. Oke, menarik banget ya. Ya, jadi kalau dari saya sering bikin YouTube tuh paling saya rekam bentar kayak gini, habis live terus saya bikin rekaman, terus setiap hari saya naikkan, baru konsisten terakhir ini belajar dari Bro Ruby juga sih gitu. Jadi mumpung gimana ya, pasar saham ini kan lagi volatile banget, lagi banyak banget yang nanyain tentang gimana saham gitu kan ya, gitu. Jadi ya itu kan. Oke, Bu Ellen, saya mau tambahin juga. Buat saya bersyukur banget kalau saya bisa mengenal YouTube dan saya bisa konsisten dan komitmen untuk bikin video-video di YouTube, karena banyak sekali peluang-peluangnya. Pertama, untuk branding makin meningkat. Ya, buktinya hari ini saya bisa kolaborasi dengan Bu Ellen. Itu satu, branding. Ya, yang kedua, saya bisa jualan, ya, bisa melakukan potensi jualan lewat tim ya, kolaborasi dengan tim ya, bisa melakukan penjualan ataupun branding dari developer ini lebih bagus lagi. Ya, ketiga, ya, ini saya juga bahas peluang-peluang income yang didapat gitu kan ya. Untuk endorsement juga banyak. Untuk saya endorse gitu, endorse. Nah, gitu nggak Pak YouTube-nya? Ada lagi AdSense, iklan AdSense. Itu juga ada. Karena banyak sekali AdSense dari perusahaan-perusahaan besar seperti Grab, Traveloka yang iklan juga gitu di YouTube channel, karena itu diatur oleh YouTube kan. Biasa kalau teman-teman yang udah monetize, ya kan, selalu sebelum nonton selalu ada dua iklan masuk, atau di tengah-tengah masuk, atau di dekat mau ending masuk gitu tiba-tiba. Nah, itu kan merupakan YouTube akan lihat gitu. Ya kan, itu kalau udah dimonetize. Ya.
penghasilan tambahan. Terus kemudian juga suka diundang juga untuk sisi off air gitu loh. Ya, kalau banyak YouTuber juga banyak diundang di sisi off air untuk apa? Jadi sharing juga ya, untuk ngajar juga atau mereview juga ya. Saya banyak diundang juga properti untuk minta di review gitu loh. Minta di review. Nah, kemudian juga masih banyak hal-hal lainnya tuh. Akhirnya sejak jadi konten YouTube marketing, saya juga jadi punya acara di TV juga gitu kan. Coba kalau saya nggak pernah belajar untuk YouTube gitu kan, saya nggak dapat kesempatan gitu. Yang mestinya sekolah broadcasting dulu atau gimana, dengan belajar untuk mempromosikan produk, akhirnya saya pun ikut terpromo gitu. Dan saat saya menjadi host sebuah TV gitu kan, itu membuka network ini luar biasa gitu. Langsung ketemu sama ownernya ini, langsung ketemu sama ownernya ini, dan banyak sekali peluang-peluang bisnis yang didapatkan, kepercayaan demi kepercayaan yang didapatkan, yang kalau dipikir, wah amazing ya, kalau nggak dimulai, wow, banyak peluang-peluang yang ketutup gitu. Nah, menurut saya, ini saya lagi work from home. Dari pagi ada taping TV juga, karena taping TV sekarang juga bisa dilakukan secara online. Bisa menggunakan lewat Zoom, lalu ditampilkan, lalu direkam dari stasiun TV, langsung bisa untuk ditayangkan gitu ya. Jadi menurut saya sekarang marketing juga lebih murah ya Pak ya. Tapi bukankah kalau dengan misalkan si satu orang ngelakuin marketing lewat YouTube, AdSense lewat YouTube kayak gitu, dan yang lain juga melakukan hal yang sama, bukannya itu nanti lama-kelamaan juga jadi mahal gitu ya Pak ya? Lama-kelamaan jadi mahal, bisa juga. Tergantung, makanya tergantung, ya kan, tergantung. Menurut saya masih banyak peluang-peluang yang terbuka gitu loh. Masih banyak peluang-peluang yang terbuka di mana kita di lagi masa kayak gini, lagi masa pandemi seperti ini, ketika kita punya mindsetnya, oh ini ada peluang nih ya. Maka ketika kita melihat peluang itu, kita juga akan bergerak, belajar, kita akan upgrade diri kita ya, untuk meningkatkan skill kita ya. Saya juga berusaha meningkatkan konten-konten juga gitu kan, supaya gimana, supaya bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Saya nggak cuma memberi manfaat kepada banyak orang, memberi manfaat juga kepada ya pasti developer yang saya bekerja sama gitu kan ya, kemudian juga kepada klien-klien gitu kan, mereka jadi tahu gitu loh. Dan saya juga sharing juga bagaimana tips jualan untuk sales property gitu, karena untuk sales property bisa belajar secara langsung gitu, nonton di HP gitu kan langsung ya. Dan juga saya edukasi masyarakat bagaimana pentingnya punya properti. Ya, saya punya gerakan campaign namanya Muda Keren Punya Properti. Ya, muda keren punya properti ini ya adalah sebuah gerakan yang saya gaungkan lewat YouTube ya, menyadarkan orang untuk pentingnya punya properti. Pertama, karena gini. Ya, banyak sekali orang-orang yang umurnya 55 ke atas yang harusnya udah pensiun gitu ya, tapi nggak punya properti, Bu Ellen. Begitu. Hidupnya masih ngontrak. Banyak yang terjadi ya. Ini yang terjadi banyak ya, umurnya 55 mestinya timang-timang cucu, happy ya kan, ajak cucu ya ngumpul-ngumpul lah ya, ajak makan, tapi pusing mikirin buat bayar kontrakan. Ini yang terjadi. Jadi ada stres, depresi dan lain-lain. Ya, kemudian yang umurnya 40, ya tadi 55 ke atas nggak punya properti, umurnya 40 mestinya mapan. Ya, saya punya teman-teman yang umurnya 40 tapi saya punya properti nggak punya. Income-nya berapa? 50 juta. Kok nggak punya properti, kenapa? Santai aja lah sih. Jadi uangnya habis kemana, saya tanya? Ya kebanyakan di gadget. Ya dulu waktu jalan-jalan cicilan mobil, sewa kontrak ya, atau sewa apartemen atau kos-kosan. Kos-kosannya harga berapa sih? Ya 2,5 juta. Nggak kebeli properti gitu loh, umur 40. Nah, kemudian lagi yang milenial ditanya, properti mahal, nggak kejangkau ya kan. Dan saya lihat jarang sekali yang mengedukasi ini ya. Yang banyak kan edukasinya gimana? Edukasinya beli gadget ya, edukasinya beli mobil, edukasinya baju yang keren, edukasinya jalan-jalan ya, tapi jarang sekali. Nah, saya bikin kampanye ini, menggerakkan ini, terus banyak kolaborasi sama influencer lain, Telegram dan lain-lain. Kita mengedukasi gitu. Kita nggak usah jauh-jauh untuk investasi properti, tapi kita lihat pangsa pasarnya ada 81 juta milenial
yang belum punya properti. Ini realita, dapat datanya dari mana? Dari Detik Finance, dari Detik ya, itu data dari Kemen PUPR. Ya, 81 juta milenial yang belum punya properti. Kalau saya melihat ini, ya, ini saatnya untuk saya mengedukasi dari 3 tahun yang lalu ya, mengedukasi bahwa pentingnya nih, ya, punya properti gitu, punya properti. Nah, akhirnya gerakan saya ini disambut banyak orang juga, dan gerakan saya ini juga saya sharing dan juga mengedukasi bahwa nih, kalau beli properti harus sesuai dengan kemampuan ya, dan juga kebutuhan gitu sih saya. Jadi nggak cuma inginnya punya properti tapi nggak sanggupnya kan gitu kan, jadi harus sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan. Dan ini saya tuangkan lewat di YouTube channel saya @ruby_herman. Oke, keren banget. Pak, ini kita jawab pertanyaan dulu ya Pak ya. Dia ada yang tanya nih, beberapa nanya properti gimana ya Sam? Dari Pak Haris Iko, sampai ini 2 kali tolong dijawab. Bu Ella tanya, jika sementara di enough di harga 1.300, di hold atau sell. Jadi posisinya sekarang lagi belinya di atas tuh, mungkin belinya pas lagi tanggal 27 Maret mungkin ya. Jadi kalau enough sekarang sih lagi posisi mau naik ya. Memang sekarang lagi kadang satu resisten MA 200 gitu. Tapi kalau saya lihat cukup bagus, hold aja dulu ya. Di MDRE tuh ada batas stop loss di angka berapa saya lupa, mungkin sekitar kalau nggak salah 1050-an kali ya, 1050-an kalau sampai ke area itu baru kena cut loss gitu. Terus kemudian ada Pak Budi, kapan saat yang tepat untuk buy saham? Tadi sebenarnya saya udah jawab tuh di awal live ya, gitu, mungkin bisa di play ulang. Kalau untuk buy saham sih sebenarnya dari kemarin-kemarin waktu IHSG udah sampai turun 40% boleh beli gitu. Terus kemudian kalau sampai sekarang mau nambah beli terus. Untuk yang investasi exposure-nya saya batasi 10%, jadi kita masih punya 90% cash. Kenapa? Karena saya melihat bahwa koreksi di market ini meskipun bulan ini sempat naik, nanti masih bisa turun gitu. Jadi sampai kapan perkiraan saya sih, sampai September Oktober gitu. Jadi kemudian gimana view-nya gold kalau tadi untuk saham untuk trading udah saya jawab juga, ada beberapa saham KF Inap dan juga Elsa masih bisa menguat untuk short term gitu ya. Terus kemudian gold, US dollar dan IDR, sebelum kita nanti bahas pertanyaan untuk propertinya. Untuk US sebentar ya, saya buka chart dulu. Untuk gold sendiri sekarang sebenarnya kalau big trendnya itu masih big trend, masih naik gitu. Cuma kalau memang tren jangka pendeknya tuh lagi sideways banget. Jadi sejak bulan Februari pertengahan sampai sekarang tuh gold itu sideways ya, agak volatile. Ini sempat jatuh di pertengahan Maret, itu jatuh banget karena orang butuh likuiditas. Jadi mesti cairin goldnya gitu, butuh likuiditas gitu. Dan sekarang gold itu lagi range-nya, targetnya jangka pendek tuh sekitar 1680-an. Kalau dia berhasil lewatin 1680 ke atas, dia bakalan naik gitu. US dollar, untuk US dollar sendiri sekarang dibandingkan dengan mata uang kita, USD ini lagi uptrending banget. Artinya mata uang kita tuh lagi dalam posisi yang kurang kuat gitu ya. Jadi kalau kita melihat di sini ada satu pola flag itu artinya dia bakalan mau naik lagi gitu. Jadi untuk US dollar sekarang target jangka pendeknya itu ada di area 16.700 untuk target atas. Target bawahnya sih sekarang di area 16.100 di area di jangka di supportnya di bawah. Jadi sebentar lagi udah mulai kena support gitu. Untuk yang pegang emas batangan di Indonesia atau emas fisik gitu, tentu saja nilainya dalam rupiah, nilai emasnya bakalan naik banget. Kenapa? Karena kan dikalikan dengan nilai tukar US dollar dan rupiah gitu. Jadi nilai emasnya bakalan tinggi. Waktunya beli emas bukan sekarang, justru waktunya beli yang lagi masih murah. Sekarang waktunya beli untuk saham-saham yang murah yang lagi super discounted banget, dan kesempatan ini jarang banget terjadi dalam 10-12 tahun terakhir kayak gitu. Pak, ini ada pertanyaan Pak dari passion Bapak dari Alam Nur. Kenapa passionnya ke properti? Ada investasi saham nggak? Ada investasi saham nggak tuh?
Kalau saham saya lagi belajar sama Ibu Ellen May nih, kan saya lagi belajar sama Bu Ellen May. Kenapa? Pak Ruby? Kenapa saya passion di properti? Sebenarnya gini, saya berasal dari keluarga yang papa saya berjuang gitu, perantau dari Bangka gitu ya, merantau, ya kan? Dia datang ke sini bawa baju sama cuma bawa gunting, dia cuma punya keahlian menjahit ya. Lalu papa saya ya dipesankan juga sama orang tuanya ya kalau bagus ya beli itu tanah atau apa gitu ya, diajarin kayak gitu. Merantau gitu ya dari keluarga yang sulit gitu ya, dari keluarga yang sulit merantau di Jakarta, berjuang pelan-pelan ngumpulin duit, bagaimana mengelola keuangan, jadi dapat uang 50% ditabung ya, tabung belinya rumah, belinya properti ya kan. Waktu dulu ya kan nggak kepikiran bisa naiknya sedahsyat gitu ya. Nah akhirnya pelan-pelan nabung sama mama saya ya, belajar beli rumah pertama, rumah kedua, terus beli ruko, pelan-pelan tabung. Dan tuh peningkatannya luar biasa. Dan papa saya ngajarin, kenapa sih passionnya di properti? Kenapa papa mama suka beli properti? Pertama, capital gain. Ya, di properti ini ya lama-lama akan meningkat. Yang kedua, bisa disewakan. Ya, properti kita bisa sewakan, ya, dapat nilainya, ya mungkin kalau nilai sewa nggak terlalu besar gitu ya. Kemudian juga yang ketiga, yaitu kita punya, oke, saya add Wellen dulu. Oke. Yang ketiga, ya, kita punya kuasa apakah propertinya mau ditahan atau mau dijual tinggi, ya, atau mau di Wellen, sorry saya ulang lagi ya, tadi kesimpulan. Propertinya ada 3, ya, ada 3 keunggulan kalau papa saya jadi. Pertama, dia punya keuntungan capital gain, ya, yang dulu papa saya beli rumah, ya, dalam waktu 10 tahun meningkatnya jauh banget, itu capital gain. Kedua, rumah itu ya bisa disewakan, ya. Yang ketiga, kita punya kuasa ini, apakah propertinya ini mau dijual lebih tinggi, kalau ada yang mau silakan, ataukah propertinya mau dijual lebih rendah, kalau ada yang mau juga monggo gitu. Itu 3 hal yang membuat wow, amazing banget. Saya sejak lulus kuliah akhirnya saya terjun menjadi seorang agent properti, dan ya saya pelajari di dunia properti, ya akhirnya menjadi passion saya, ya. Dan saya akhirnya ya bisnis saya properti, ya saya bukan developer tapi saya manage tim untuk kita kerjasama sama developer, kita untuk jualan properti tersebut gitu. Berarti berawal dari jadi agent properti gitu ya Pak ya? Yes, berawal dari sales agent properti gitu kan. Terus sempat juga kerja di developer sebagai sales juga gitu kan. Nah akhirnya saya bersama teman-teman ya kan bikin konsultan dan juga bikin kayak agency gitu. Oke. Jadi banyak sekali bukannya nih Bu. Tanya saham tidak perlu dijawab detail sampai info letter. Oke. Gak apa-apa sih kalau saya jawab detail juga, member tetap aman kok. Kita tahu gimana caranya. Tren US dollar versus rupiah gimana? Tadi udah dibahas ya. Terus ini kalau tiap saya nge-scroll pertanyaan terus gambar saya jadi ngehang nih. Aduh. Oh gitu ya. Iya. Kira intinya sih saham sebenarnya ya naik turun jangka pendek itu selalu ada peluang gitu. Jadi maka dari itu saya keluar tiap hari, saya post tiap hari. Bahkan kemarin sebelum Elsa naik hari ini juga kemarin saya udah sebut-sebut gitu. Jadi maksud saya sih kalau jangka pendek tetap harus belajar. Kalau nggak mau belajar ya follow aja Instagram saya. Kalau mau detail real time dapat di Trade gitu buat member. Itu detail banget buat angka ininya. Terus kemudian kalau buat long term investingnya kumpulin dikit-dikit dulu aja. Nah sekarang exposure-nya masih 10%, cash-nya 90%, ya aku ulang-ulang terus. Kenapa? Karena cash is the king, dia aku ulang-ulang terus. Mungkin follower aku yang tiap hari ngikutin live udah hafal kali ya gitu. Nah tadi tuh Pak Ruby Herman tuh punya cerita bagus banget tuh.
cerita tentang dari masa kecilnya gitu ya Pak ya. Yes. Dari masa kecil terus kemudian gimana bisa berhasil sekarang di bidang properti kayak gitu dan seterusnya gitu. Oke, inspiring banget Pak Ruby ya. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi ya Pak Ruby ya live-nya ya. Ini boleh. Udah mulai ngeheng ini. Ya gimana? Saya boleh jawab tadi pertanyaan, ada yang bilang kok kan properti mahal gitu kan ya. Saya boleh jawab ini. Oke, properti sebenarnya mahal atau murah ini relatif. Sebenarnya karena gini, dari zaman 20 tahun, 30 tahun yang lalu, setiap kali orang mau beli, selalu properti dibilangnya mahal. Tapi kalau kita bisa flashback ke belakang, itu kalau bisa diborong. Gitu ya. Oke, nah mahal atau enggak relatif. Nah, kalau menurut saya, kita bisa dapatkan properti yang terjangkau. Karena pemerintah juga mendukung dengan adanya rumah subsidi atau FLPP. Rumah subsidi ini harganya bervariasi tergantung daerahnya. Ada yang sekitar 150 juta sampai kurang lebih 168 juta. Dan DP-nya itu hanya 5%. Nah, dan berita baiknya, beberapa minggu lalu dikeluarkan informasi bahwa untuk standar gaji. Oh iya Bu, sorry. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, saya mau sharing bahwa pemerintah juga memberikan kebijakan ya bahwa untuk standar gaji yang bisa membeli properti tadinya 4 juta teman-teman. Sekarang udah bisa 2 kali lipatnya, jadi itu 8 juta. Nanti teman-teman bisa browsing ya. Nah, bisa 8 juta standar gajinya bisa beli properti gitu. Jadi dengan harga tadi 150 sampai 168 juta, teman-teman bisa beli properti, bisa beli rumah yang pelan-pelan nanti kalau sudah naik lagi harganya ya, kalau udah naik harga bisa dijual, bisa pindah mungkin ke yang lebih dekat gitu. Ya. Oke. Begitu sih. Oke. Iya. Tadi ada yang nanya, saya nggak berani scroll pertanyaan, jadi saya jawab pertanyaan yang lagi lewat. Karena kalau saya scroll pertanyaan langsung ngeheng lagi. Jadi tadi ada yang buku buat investasi ya, saya jawab yang bidang saya ya, gitu. Jadi buku buat investasi saham itu kalau saya seneng banget. Kalau buat trading itu bukunya Mark Minervini, cuman dia strategi tradingnya agak rumit gitu ya. Kalau mau sih baca buku Jesse Livermore, itu buat mental kita, buat trader saham bakalan bagus banget. Jesse Livermore yang warnanya hitam, nah itu trader legendaris dunia, dia hebat banget. Terus kemudian baca bukunya William J. O'Neill juga, William J. O'Neill How to Make Money in Stock Market. Jadi semuanya buku-buku barat gitu. Saya belajar dari Jesse Livermore, kemudian belajar sama David Ryan, datang langsung ke sana ke US seminarnya. Kalau Jesse ya lewat buku ya, udah nggak ada, orangnya udah meninggal. Terus kemudian sama David Ryan tuh dia ngajarin cara beli jualnya sama persis kayak si Jesse Livermore, tapi dia punya manajemen risiko sangat bagus sekali gitu. Jadi dia semua start small sih, kayak bisnis Pak Ruby Herman juga untuk properti sekarang juga start small ya Pak ya gitu. Yes. 45 yang kopi. Saya jawab ya Pak ya, nanti daripada dia naik saya scroll lagi ngeheng lagi nih. LQ45 yang masih depan nih. Kalau saya lihat properti dan konstruksi itu baru naik sesaat ya. Ini bakalan terkoreksi dikit, masih bisa ke depan masih bisa naik lagi. Cuman saya lagi nggak nge-hold juga untuk properti dan konstruksi. Kita masih lagi di saham sektor kesehatan gitu, KF, terus kemudian care itu juga bagus, cuman kita belum beli juga. Terus kemudian ada, tadi saya bilang Elsa karena ada pembatasan minyak, dan itu semuanya trading aja gitu. Kayak 90%-nya dipakai kapan? Dipakai nanti kalau jatuh lagi marketnya, karena kalau investasi lebih ke jatuh beli gitu. Kalau ternyata nggak jatuh lagi, ternyata naik gimana ya? Udah dipakai beli gitu. Jadi kita jatuh beli sampai nanti terbentuk reversal. Kalau reversal ternyata dia nggak jatuh, dia naik lagi dikit-dikit, baru ditambah beli dikit-dikit gitu lagi. Intinya kita belinya sambil nyicil nunggu reversal gitu. Apakah sekarang udah reversal? Kalau short term iya, tapi kalau long termnya saya lihat enggak, ini masih bisa terkoreksi. Apalagi sekarang perusahaan lagi masih susah di awal, sekarang lagi mulai merasakan susah. Mereka mulai kesulitan untuk bayar gaji karyawan, nanti bentar lagi THR mulai pusing, tambah pusing, utang tambah nambah, perbankan NPL-nya kredit macet semakin naik, sehingga nanti saham-saham perbankan juga bisa turun. Kalau saham perbankan turun, nah itu adalah
dia saham-saham besar ini drivernya IHSG bisa nyeret atau narik IHSG turun lagi gitu. Dan kalau IHSG turun, nggak cuma blue chip aja yang kena, tapi juga nanti saham second linernya juga akan turun. Kenapa? Karena orang-orang jadi secara psikologis investor tuh jadi fear gitu ya. Jadi kalau fear, mereka lebih banyak jual daripada beli gitu. Dan ke depan nanti kalau misalkan sampai pengusaha susah bayar gaji karyawan dan sampai terjadi pengurangan ini gaji atau PHK, sekarang aja udah dimulai nih. Tadi saya baca berita ada Gojek, ada Traveloka, mereka PHK ratusan karyawan gitu. Terus jadi ya just the beginning gitu. Jangan ini dulu, dengan euforia dulu. Itu aja sih. Yes, sama. Saya jawab tanyaan boleh? Boleh. Magdalena Leni, Pak Ruby, kalau beli tanah untuk bangun Airbnb untuk tourism di Bali Utara, apakah bagus prospeknya? Oke, menurut saya sih jangan dulu. Oke, kalau beli tanahnya boleh. Kalau emang cash flow-nya ibu bagus, beli tanah yang harga murah, mungkin di bawah mungkin 60% atau 50%, silakan beli. Kalau cash flow ibu bagus ya. Nah, tapi saran saya kalau bangun untuk Airbnb, mendingan tahan dulu. Tapi kalau mau bangun rumah petak-petakan ya, yang mungkin disewakan per bulan murah, itu menjadi peluang yang luar biasa, karena banyak orang yang mungkin kontrakannya yang harganya nggak mampu akan cari yang lebih rendah gitu ya. Ini realita ya. Ya kalau menurut saya sih gitu ya. Terus tadi saya lihat lagi, ini saat ini properti makin banyak jual BU gak? Ya, bisa saja, banyak banget gitu loh, banyak banget ya kan, karena ya bisa aja ya orang kan case-nya beda-beda ya. Kalau mereka asetnya cuma properti ya bisa aja mereka jual gitu loh. Itu semoga itu bisa menjawab. Terus tadi yang ada yang nanya juga, kalau mau belajar YouTube marketing gimana? Nah, pas banget nih, saya dan Bu Ellen Bay kita ada kolaborasi juga ya. Mungkin Bu Ellen yang bisa bantu jelasin atau ada yang nanya juga mau belajar YouTube marketing, Bu. Oh, apa Pak Ruby aja, langsung sama Pak Ruby aja. Langsung ke Instagram aja dulu. Nanti teman-teman bisa langsung ke Instagram saya, bisa DM ke Instagram saya, karena kita juga ada program untuk YouTube marketing ya. Jadi teman-teman yang mau belajar gimana untuk bisa meningkatkan branding teman-teman ya kan. Karena menurut saya branding ini kita meningkatkan value kita juga. Branding meningkatkan value gitu loh. Karena saat value kita tinggi, kita banyak dicari orang, dan peluang-peluang, percaya saya, peluang-peluang yang menghampiri itu, peluang-peluang opportunity yang menghampiri, bagaimana kita menganalisa apakah peluang ini bagus atau peluang ini enggak gitu. Terus kita bisa belajar mempromosikan produk-produk gitu. Karena produk itu nggak bisa mempromosikan dirinya sendiri gitu loh. Atau ya kalau misalnya Bapak Ibu sebagai UMKM gitu kan, Bapak Ibu kalau nggak bayar untuk hire orang, ya Bapak Ibu yang harus mempromosikan sendiri. Ya kan, saya juga mikir, saya sebagai business owner, saya harus mempromosikan produk-produk yang akan saya tawarkan. Kalau nggak, saya harus bayar perusahaan atau bayar orang atau bayar content creator ya untuk mengerjakan itu. Jadi daripada saya bayar, ya saya bikin sendiri dan saya mendapatkan benefit dari situ. Itu beberapa hal yang teman-teman bisa pelajari di YouTube marketing. Dan buat saya, it's really amazing. Kalau teman-teman tanya, YouTuber sekarang lagi, wow, amazing banget, ya kan? Karena nggak nyangka gitu. Kemarin saya ngobrol sama Mbak Rimbo, wah amazed banget, bisa yang belajar dari YouTube gitu, amazed banget gitu, banyak jadi brand ambassador ini, dan lain-lain sebagainya. Jadi mari kita di saat-saat kayak gini, kita seperti harus belajar new things yang bisa membuat terobosan dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita. Semoga bisa bermanfaat. Yang kita bagiin dalam YouTube marketing, kalau saya dibilang YouTube marketing juga sih, Instagram marketing. Kalau buat saya sih sebenarnya mungkin kita ngebagiin sesuatu yang bermanfaat ya, kayak hal ini kan sebenarnya sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi orang pasti akan antara bermanfaat atau menghibur. Jadi kalau saya lihat itu konten yang lucu, konten yang bermanfaat, lucu kan menghibur ya, bermanfaat, atau konten hoax. 3 itu yang viral. Nanti kita bisa diirim hoax. Iya, bukan kita. Maksudnya kalau kita ngelihat YouTube yang viral tuh antara ya itu, satu lagi gosip gitu ya. Gosip gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Aku jawab pertanyaan terakhir untuk sektor perbankan dan telekomunikasi, karena ini yang di depan mata saya nih, saya nggak berani scroll nih, ntar mati lagi ya. Sektor perbankan dan telekomunikasi itu apakah terdampak besar dengan COVID-19? Mengingat orang tetap simpan uangnya di bank dan pemakaian kuota meningkat gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sektor komunikasi ya, seperti contohnya ISAP dan juga
Excel itu kemarin juga sempat menguat sesaat. Cuman kalau saya lihat sih sebenarnya nggak terlalu signifikan banget gimana ya. LKM juga sempat menguat saat. Kalau untuk perbankan memang orang pakai terus, tapi harus diperhatikan bahwa naik turunnya dari kinerja perbankan itu sangat ditentukan oleh tingkat kredit macet. Dan sekarang kondisi ekonomi yang sangat susah, tingkat kredit macet ke depan bakalan semakin gede gitu. Dan dengan adanya pelonggaran kredit seperti ini, orang mau makan aja susah, apalagi disuruh bayar cicilan. Mereka akan lebih pilih untuk makan dulu gitu loh. Jadi dari Presiden Jokowi sendiri, kalau teman-teman kemarin nyimak live saya dengan Pak Roy Sakti ya, sebenarnya Pak Roy Sakti kemarin juga ngomong bahwa seakan-akan memang disarankan, bukan disarankan, diarahkan, masyarakat ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu. Oleh karena itulah diberikan pelonggaran kredit. Nah, pelonggaran kredit inilah yang nantinya akan bikin perbankan agak-agak tertekan, bahkan sangat tertekan gitu loh. Tapi ya memang mau gimana lagi, yang penting masyarakat makan dulu gitu. I think itu aja yang bisa saya jawab ya. Nanti kita akan lanjut lagi ya, besok-besok kita lanjut lagi untuk jawab-jawab pertanyaan lagi. Dan thank you banget ya Pak Ruby Herman ya buat waktunya yang udah ngejawabin pertanyaan tentang properti, tentang marketing, sehingga memberikan wawasan yang baru buat kami semua, nggak cuma bahas saham doang gitu. Oke. Thank you juga Bu Ellen atas waktunya juga nih, udah berbagi juga. Oke, we have to make money and change lives better. Salam profit. Salam pagi. Salam muda keren punya properti. Oke, bye-bye semuanya. Bye.